Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan membaca kitab Ahadits al-Akhlaq, masih tentang birrul walidain, bagian yang ketiga. Masuk pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Bila seorang meninggal dunia, terputuslah aliran pahala amalannya kecuali dari 3 perkara. 3 perkara ini bukan pembatasan, hanya yang disebutkan dalam hadis ini 3. Dalam hadis lain ada tambahannya. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalirkan pahala. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bih. Bermanfaat di sini bukan pembatasan ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat bisa manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi. Kemudian yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dan ini sudah sangat masyhur. Sebagian ulama menjelaskan 3 amalan yang mengalirkan pahala ini ada pada orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang menuntut ilmu syar'i bisa berpeluang mendapatkan 3 hal ini sekaligus. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini tidak hanya yang sifatnya harta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menjumpai ada sebagian orang Islam tertinggal sholat jamaah, beliau mengatakan kepada yang sudah sholat jamaah untuk jadi imam untuk yang belum tadi. Bersedekah dengan jadi imam bagi orang yang belum sholat berjamaah. Dan kemudian ilmu yang tafa'u bih, waladin sholihun yad'u lahu, jelas ini semuanya terkait dengan ilmu. Ya. Anak soleh pasti berilmu. Ya. Makanya orang yang ingin pahalanya ngalir, gerbangnya adalah ilmu syar'i. Kemudian masuk pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikutnya, dikatakan turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat orang yang telah meninggal dunia. Fayaqulu, orang tersebut mengatakan, ay rabbi wa rabbu ayu syai'in hadhihi, ini apa? Saya diangkat derajatnya tanpa disadari oleh si mayit yang diangkat derajatnya tersebut. Fayaqalu, dikatakan kepadanya, waladuka istaghfara laka, anakmu memohonkan ampunan untukmu, maka engkau pun dengan terampuni dosanya maka terangkat derajatnya. Hadis dari Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalau tadi dalam hadis yang riwayat Imam Muslim disebutkan anak soleh mendoakan orang tuanya, itu jadi pahala ngalir bagi orang tuanya. Nah sekarang orang tua derajatnya di surga terangkat karena sebab istighfar yang dipanjatkan oleh anaknya. Ini bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua yang membawa kebaikan bagi orang tua di akhirat kelak. Ya, manfaat untuk orang tua di akhirat. Ini masa depan yang sesungguhnya, yang akan dipetik oleh orang tua yang menabung anaknya sebagai anak soleh, ya. Bukan sebagai anak yang sukses dalam urusan duniawi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, berikutnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi iktutilat bi nafsiha.
Ada seorang datang kepada Nabi SAW bercerita, ibuku meninggal dunia mendadak. Artinya nggak sakit dulu, sekonyong-konyong ada sesuatu mungkin jatuh atau apa meninggal dunia. Kata lelaki tadi, wa inni adunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan saya menyangka dengan sangkaan kuat, kalau dia sempat bicara sebelum meninggal, dia akan sedekah dulu. Fali ajrun an atasaddaqa anha, apakah saya berpahala kalau saya sedekah untuk orang tua saya? Qala, kata Rasulullah SAW, na'am, ya, sedekahnya sampai dan dia dapat pahalanya. Hadis muttafaqun alaih, ya. Ini berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia dengan harta. Sedekah dinamakan orang tua. Dia anaknya dapat sedekah, dapat pahala sebagai anak berbakti, orang tuanya dapat pahala sedekah dari anaknya. Kalau masih hidup, ya berikan langsung sama orang tua, ya. Karena memberi harta kepada orang tua nilainya sedekah dan silaturahim langsung. Kadang-kadang ada sebagian pelit kepada orang tua, loman kepada orang lain. Ini keliru. Harusnya ke orang tua dan kerabat lainnya, tentu yang paling dekat ya dengan seseorang orang tuanya, ya. Kalau dia sedekah, lihat orang tuanya. Kalau orang tuanya kekurangan, ya orang tuanya dulu, ya. Kalau dia suka beli hadiah, hadiah orang tua dulu, ya, sebelum yang lain. Karena bernilai menyambung silaturahmi, mengikat dan menguatkan silaturahmi, ditambah bernilai pahala sedekah atau hadiah. Berikutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Nabi Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ceritakan ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Nabi Allah, inna abi mata wa lam yahuj, afa hujja anhu? Wahai Nabi Allah, bapakku meninggal dunia dan belum haji. Bolehkah saya haji untuk bapakku? Istilah kita badal haji, ya, gantikan posisi bapak. Kata Nabi SAW, ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadiyahu? Bagaimana pendapatmu kalau bapakmu punya hutang kepada orang? Apakah kamu harus menyarutangnya? Kata laki tadi, na'am, ya tentunya saya harus nyarutang. Kata Nabi SAW, fadainullah haq. Hutang kepada Allah lebih berhak lagi untuk disarutang. Orang tua yang sudah kewajiban menunaikan haji namun belum menjalankan, meninggal dunia. Artinya sudah mampu secara fisik, mampu secara materi, qadarullah meninggal. Maka anaknya menyarutangkan hajinya. Namun ketentuannya yang menggantikan atau yang menghajikan itu yang pernah haji untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annamra'atan min Juhainah. Ini mirip-mirip, ya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dari Juhainah yang mengatakan, inna ummi nadharat an tahujja. Kata wanita ini, ibuku bernadar untuk haji, janji dengan sumpah, wallahi akan haji. Falam tahujja, namun tidak menunaikan hajinya hingga meninggal dunia. Afa hujja anha, apakah saya berhaji untuk orang tua saya? Kata Nabi SAW, na'am hujji anha, ya hajilah untuk ibu. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatun? Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang, apakah kamu wajib menyarutangnya? Ini enggak perlu jawaban, ya. Langsung kata Nabi SAW, uqdu lillah, tunaikanlah karena Allah, fallahu ahaqqu bil wafa, Allah lebih berhak untuk ditepati janjinya. Dari hadis-hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan peluang berbakti kepada orang tua sepeninggal orang tua. Bisa dengan menunaikan hajinya, bisa dengan bersedekah atau dengan umrah, ya. Yang ini akan bermanfaat bagi anak itu sendiri dan bermanfaat bagi orang tua.
Dan bersedekah tidak harus dalam jumlah yang besar. Ya, kadang-kadang orang berpikir sedekah kalau bisa sekian ya banyaknya, tidak. Berapapun ya, kalau diniatkan untuk orang tua dapat pahalanya, dia dapat pahalanya. Sebagaimana perkataan sahabat tadi, kalau saya sedekah atas nama orang tua, apakah saya dapat pahala? Ya, kata Nabi SAW, ya. Maka kalau sudah tahu ilmunya, eman-eman sekadar sedekah, niatnya cuma diri sendiri. Padahal kita punya orang tua, ya sudah meninggal dunia. Ya kalau masih hidup kita sedekah langsung ke orang tua boleh. Ya. Kalau sudah meninggal dunia, sertakan dalam niat sedekah kita. Ya. Tanpa harus diucapkan. Kadang-kadang ada menyampaikan kepada penerimanya, nggak apa-apa. Ini untuk orang tua saya. Ya. Untuk menyambung silaturahmi dengan orang yang diberi, misalnya. Ya. Datang ke kerabat-kerabat, ini untuk menyambung silaturahmi, saya sedekah atas nama bapak saya, atas nama ibu saya. Nah. Kemudian berikutnya kisah lain yang berbeda dari Abi Uthman An-Nahdi yang mengatakan inna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala nazalat fiyya hadhil ayah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, turun tentang aku ayat berikut ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Bila kedua orang tuamu berupaya sungguh-sungguh agar kamu melakukan kesyirikan dalam perkara yang kau tidak punya ilmu padanya, janganlah kau mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan yang baik. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas beliau menceritakan, kuntu rajulan barron bi ummi. Saya ini dari dulu lelaki yang berbakti sama ibu. Falamma aslamtu, tak kala saya masuk Islam, ibuku pun menginterogasi aku dengan mengatakan, ya Sa'ad, ma hadzal din alladzi qad ahdatha. Agama apa yang engkau bawa baru ini? La tada'anna dinaka hadza. Apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang ini? Kamu mau berpindah ke agama yang baru? Kata ibunya, aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku mati. Ya. Untuk menekan Sa'ad agar mau berbalik ke agama nenek moyangnya. Maka engkau nanti akan dicelah. Sa'ad, orang yang durhaka sama orang tua, membunuh ibunya. Ya. Karena ibunya mogok, gak mau makan, gak mau minum, gara-gara Sa'ad yang pindah agama Islam. Nanti kemudian rumor di masyarakat, Sa'ad bukan berbakti lagi, tapi membunuh ibunya. Sa'ad mengatakan, ya ummah, la taf'ali, janganlah engkau lakukan hal itu. Aku tidak meninggalkan agamaku ini. Fa inni la ada'u dini hadza li syai'in. Aku tidak akan meninggalkan agama aku ini. Agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famakathu yawman wa lailatan la ta'kul. Aku pun famakathat yawman wa lailatan la ta'kul. Ibunya pun semalam sehari tidak makan, tidak minum. Ya, mogok. Langsung diterapkan. Fa asbahat qad jahidat. Famakathat yawman akhar wa lailatan. Pagi harinya sudah payah. Nambah lagi sehari semalam belum makan, belum minum. Wa qad istadda juruha, semakin parah kondisinya. Falamma ra'aitu dzalik, tatkala aku mengetahui hal itu, kondisinya semakin parah, aku mengatakan, ya ummah, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'ata nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza li syai'in. Sa'ad bin Waqqas ini sudah kokoh agamanya. Wa ibuku, engkau tahu demi Allah, kalau engkau punya 100 nyawa dan keluar nyawa itu satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini karena sesuatu apapun. Fa in syi'ti, kalau engkau mau silahkan makan. Kalau engkau mau silahkan tidak makan. Terserah gitu kan.
tidak akan bergeming, kokoh di atas pendirinya, walaupun diancam dengan ibunya akan mogok, tidak mau makan, tidak minum sampai mati. Tantangan itu dibalas lagi, ya. Ungkapan itu tadi, kalaupun engkau punya 100 nyawa, keluar satu persatu, tidak akan membuat goyah agamaku. Falamma ra'ad dzalik, setelah ibunya melihat kekokohan agama anaknya, akalat, akhirnya pun makan, minum, berhenti dari mogoknya. Maka turunlah ayat surah Luqman ayat 15 tadi, ya. Walaupun kedua orang tua maksa untuk melakukan kesyirikan, jangan dipatuhi, tapi tetap berperilaku baik, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Ketegasannya tidak menjadikannya kurang ajar, ya. Tetap dengan ungkapan yang santun, dengan ungkapan yang membuat ibunya justru akhirnya berhenti dari mogok makan dan minumnya. Dalam hadis ini gambarkan bagaimana yang namanya berbakti tetap walaupun kepada orang tua yang berbeda keyakinan, walaupun orang tua yang memaksakan untuk berpindah agama, ya. Sebagaimana dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini menekan dengan menggambarkan nanti kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tetap beragama dengan agama Nabi Muhammad SAW dan ibunya meninggal dunia, namanya tercemar, bukan sebagai anak berbakti, tapi sebagai pembunuh ibunya. Namun tekanan ini tidak berhasil. Beliau tetap, ya, beragama Islam dan tetap berperilaku santun kepada ibunya, tetap mendampinginya, tidak ditinggal pergi, tidak dengan menelantarkannya. Kemudian kisah yang lain juga disampaikan tentang Asma bintu Abi Bakar. Ia menceritakan, atatni ummi raghibatun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghibatan fiyya, raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha, qala na'am. Asma bintu Abi Bakar, ya, saudarinya Aisyah, ia menceritakan, ibuku datang ke tempatku yang punya keinginan untuk menyambangi anaknya, ya, berkunjung kepada anaknya, dan dalam keadaan masih musyrik saat itu ibunya, ya. Asma bintu Abu Bakar sebelum menjawab keinginan ibunya untuk menengok anaknya, ia bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya boleh silaturahmi dengan ibu yang musyrikah, ibu yang, ya, berbeda agama? Kata Nabi SAW, na'am, iya, ya, diperbolehkan. Maka kemudian kata Ibnu Uyainah, dari kejadian ini turunlah firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Nah, kepada orang yang berbeda agama tetap berbuat baik, berbuat adil, apalagi kerabat. Dan tetap di antara perbuatan baiknya adalah silaturahim, menyambung kekerabatan, apalagi orang tua. Nah, ini yang kejadian di tempat kita seringkali kalau berbeda keyakinan, akhirnya bentrok, akhirnya terjadi semacam, ya, pecah dan putus hubungannya. Padahal Nabi SAW mengingatkan kepada Asma bintu Abu Bakar tetap sambung, dan turunlah ayat yang memerintahkan untuk tetap berbuat baik, ya, tidak dilarang. Dan bisa jadi itu merupakan celah datangnya hidayah kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir non muslim. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita, tambahan tentang bagaimana membangun hubungan dengan orang tua, dengan kerabat yang berbeda agama, apalagi sekadar berbeda organisasi, ya. Dalam Islam menjaga hubungan ini sangat ditekankan sekali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.